Ibu semuanya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar SMA Metodis Banda Aceh bersama guru-guru mengimplementasikan salah satu proyek profil Pancasila dengan tema kewirausahaan, di mana guru sebagai fasilitator bersama peserta didik dalam menerapkan nilai profil Pancasila, bagaimana siswa atau peserta didik tersebut bisa bekerja sama, bergotong royong, bernalar kritis, sehingga menghasilkan satu produk yang bermanfaat untuk siswa dan untuk mereka belajar bagaimana bisa menghasilkan sesuatu produk yang bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, untuk itu Bapak Ibu mungkin bisa kita saksikan salah satu guru yang membimbing peserta didik dalam mengimplementasikan proyek profil Pancasila dengan tema kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina. Saya guru IPA Biologi dari SMA Metodis. Hari ini saya beserta peserta didik saya dari kelas 10 IPAS A dan 10 IPAS B. Mereka akan membuat satu proyek bertemakan kewirausahaan. Di sini anak-anak saya mengampu beberapa mata pelajaran, diantaranya ada biologi berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang sudah mereka pelajari, manfaat-manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Kemudian ada mapel kimia berkaitan dengan kemasan. Berkaitan dengan kemasan, dampak positif dan negatif yang akan digunakan nantinya untuk produk mereka. Kemudian satu lagi ada mapel ekonomi berkaitan dengan pembiayaan, keuntungan serta omset yang akan mereka wirausahakan untuk produk mereka. Nah, pembelajaran daripada mereka belajar ini semoga mereka nanti pada saat bekerja sama akan menampilkan nilai-nilai daripada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Di antaranya mereka bisa bergotong royong dengan baik, mereka bisa bernalar kritis dengan baik, serta mereka nanti bisa berkreasi berkaitan dengan produk dan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, serta kesinambungan antara produk mereka dengan mapel-mapel IPA. Terima kasih, sebentar lagi kita akan melihat produk yang akan mereka kerjakan. Hai guys, perkenalkan kami dari Sekolah SMA Metodis Banda Aceh, kelas 10 IPAS A. Pada video kali ini, kami akan melakukan proyek yang mencakup pelajaran biologi, matematika, dan ekonomi. Dan pada video ini kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses pembuatan nugget. Pada proyek kali ini, tema yang kami ambil adalah kewirausahaan dalam arti suatu usaha menyatukan, menggabungkan, dan mengembangkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar menambah nilai yang lebih dalam kehidupan. Ada beberapa manfaat seperti membuka lapangan kerja kecil-kecilan atau mendukung usaha kecil, menimbulkan semangat berinovasi. Alasan kami untuk membuat nugget adalah bahan baku nugget termasuk konteks keberagaman hayati di mana materi tersebut termasuk dalam pembelajaran biologi yang kami pelajari di sekolah. Nugget dapat dibuat dengan beberapa bahan baku seperti ayam, sayuran, ikan, dan lain-lain. Kami memilih untuk membuat nugget vegetarian karena pada saat ini sudah banyak orang-orang yang sudah tidak mengonsumsi daging dan beberapa alasan lainnya. Ada hal lain yang kalian dapat ketahui dari nugget, yaitu nugget tidak harus dimakan langsung dalam arti nugget dapat dimasukkan ke dalam freezer atau yang sering disebut dengan frozen food, sehingga hanya perlu dikeluarkan sebentar dari freezer kemudian digoreng dan nugget siap disajikan. Pada tahap kemasan, pasti ada konsumen yang memiliki permintaan berbeda-beda. Misalnya konsumen A ingin dalam bentuk frozen food, sedangkan konsumen B ingin dalam bentuk yang sudah digoreng. Sehingga kami akan sebisa mungkin mewujudkan keinginan para konsumen. Dan tentu saja kemasan yang digunakan pastinya akan memiliki nilai estetika sehingga akan menarik konsumen untuk mencoba atau membelinya. Pertama-tama rebuslah wortel, kentang, jagung, dan labu hingga lunak. Sayur dimasukkan saat keadaan air mendidih dan rebus selama 15-20 menit.
Setelah lunak, tiriskan sayuran ke dalam sebuah mangkok. Kemudian rebus bayam selama beberapa detik dan tiriskan. Pada blender, masukkan sayuran-sayuran yang telah direbus, 2 telur, garam, merica, gula, dan sedikit air. Pada proses ini, blender juga dapat digantikan dengan food processor. Selanjutnya, blender adonan. Sebelum adonan tercampur rata, masukkan daun bawang, bawang putih, bawang merah, dan daun bawang, kemudian blender kembali hingga rata. Setelah adonan rata, masukkan ke dalam wadah yang besar, kemudian masukkan tepung terigu dan tepung kanji, kemudian aduk hingga rata. Loyang dapat dilapisi dengan minyak atau baking paper seperti yang ada di video. Setelah loyang dilapisi dengan minyak atau baking paper, masukkan adonan ke dalam loyang lalu ratakan. Kukus adonan selama 20-30 menit atau sampai matang. Tahap terakhir, potong adonan sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan, kemudian balur dengan telur dan tepung panir.